Oke baik Mas, silakan duduk. Oke, Dibuat permisi ya Mas. ya, dibuat senyamannya ya Mas ya. Nyaman banget ini Mas. Oh iya, terima kasih Mas. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ivan Nadif. Masnya bisa panggil saya dengan nama depan Ivan. Oke, Mas Ivan. Ya, ini dengan Mas siapa? Nama saya Sandi Alanami Mas. Oke, nanti dipanggil. Biasanya bisa dipanggil Sandi atau Anam Mas. Terserah Masnya. Mau panggil Sandi juga gak apa-apa. Oh, saya panggil Sandi aja ya Mas ya, Oke. pakai nama depannya biar enak. Oke, di sini Masnya ini datang ini tadi gimana Mas selama perjalanan Mas? Perjalanan ke sini ya Mas. Ya. Cukup enak Mas karena tadi kan masih belum panas ya. Biasanya di sini kan panas banget. Iya, panas banget Mas. Kadang itu waduh Malang sampai panas banget gitu Mas. Tadi juga alhamdulillahnya nggak ada macet Mas. Jadi Oh, iya? iya lebih kayak lebih tenang gitu ke sini Oh tadi. iya. Oke, baik. Terus Masnya kesini ini atas rekomendasi siapa Mas? Atau Masnya datang sendiri ke sini? Nah, sebenarnya sebelumnya itu dapat rekomendasi dari teman saya namanya adalah Mas Sidan itu. Oh iya. Terus akhirnya dari rekomendasi dia dan dengan hati saya sendiri Mas, saya Iya. ingin datang ke sini Mas. Oke, berarti Masnya awalnya rekomendasi. Iya. Terus habis itu Setelah saya pikirkan, Ya. akhirnya dari hati saya sendiri saya ingin ke sini Mas. oh begitu. Oke, baik. Oke, terus gimana? Eh, kabar hari ini Masnya sehat atau? Alhamdulillah Mas, Alhamdulillah sehat ya. banget. Iya. Oke. Nanti siap ya Mas ini buat cerita, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng. Siap Mas. Oke, baik. Ya, di sini saya juga perlu menjelaskan beberapa hal terkait dengan pada saat nanti kita pelaksanaan konseling, sorry. Nah, di sini sesi kita ada 30 menit, Mas. Terus habis itu Masnya di sini bebas mau cerita apa aja, silahkan. Kita ngobrol-ngobrol aja santai, Mas. Dan saya juga pasti akan merahasiakan cerita dari Masnya nanti. Jadi ya tadi bebas saja, wis. Sebenarnya tadi agak kayak baru datang ke sini tuh kayak mungkin kayak agak grogi Mas. Tapi setelah bertemu Mas Ivan tadi kayak Masnya orangnya asik banget ini, jadi saya mungkin lebih santai lah sekarang ini. Oh iya, baik, terima kasih ya Mas ya. Nanti sekarang udah gak grogi nih. Udah enggak Mas, sudah Oke, aman ini. udah aman. Baik. Sini saya juga ingin meminta persetujuan dari Masnya buat ketersediaan ceritain nanti. Apakah Masnya bersedia? Bersedia banget Mas. Oke, baik. Mungkin di sini kita akan mulai dari yang ringan-ringan dulu ya Mas ya. Oke. Buat masalahnya ini Masnya mau menceritakan masalah apa Mas? Kalau boleh tahu ini. Sebenarnya masalahnya itu karena masih anak muda ya Mas, saya masih dalam masa-masa pertumbuhan. Umur saya sekarang juga masih 20 tuh. Oh, masih 20 tahun. Iya, saya masih 20 tahun Mas. Oh, iya. Nantinya sebenarnya saya ingin yang saya ceritakan itu masalah percintaan Mas dengan masalah percintaan. mantan pacar saya. Oke, baik. Sebenarnya saya itu pernah menjalin hubungan Mas sama seseorang lah dulu. Itu berjalan cukup lama dan di dalam hubungan itu banyak banget masalah yang akhirnya membuat saya mengganggu kehidupan sehari-hari saya Mas. Oh begitu. Kalau boleh tahu berapa lama Mas itu berjalan itu? Saya menjalin hubungan itu sekitar hampir 3 tahun mungkin Mas ya. Hampir 3 tahun. Iya, cukup lama untuk masih pacaran ya Mas. Iya. Berarti selama 3 tahun itu Masnya itu mengalami beberapa kali masalah gitu Mas? Ya sebenarnya ada awal mula konflik itu karena sebenarnya kan yang suka dulu kan saya ya Mas terhadap pasangan saya dulu itu. Jadi kayak saya itu all in gitu Mas. All in yang gimana ini? Saya kayak ya udah kayak kalau dia mau ini ya saya turutin, dia mau kesini saya turutin juga, kayak
dia sebenarnya awal mula konfliknya itu karena keseringan saya iyain ya mas, mungkin karena juga menurut dia gak ada batasan, jadi lama-lama itu menjadi sebuah masalah mas. Oh iya, sebelumnya mohon maaf nih mas. Pacar masnya ini kalau boleh tahu seumuran sama masnya atau gimana? Dia itu kalau dari umur sebenarnya lebih tua dia mas, tapi kalau dari dulu sekolah itu emang satu angkatan. Satu angkatan. Ya, kenalnya itu di waktu SMA mas. Oke. Dia teman saya ekstrakurikuler dulu mas, saya ikut badminton. Oh, ikut Dia badminton. juga badminton, akhirnya suka itu. Oke, baik. Berarti di sini pihak-pihak yang terlibat terkait dengan masalah masnya ini ya masnya sama mantannya dulu ini ya. Iya, ya juga sama. Sebenarnya ada teman-temannya juga mas, tapi itu setelah beberapa konflik akhirnya dia teman-temannya itu ikut campur gitu mas. Oke. Sebelumnya ini masnya udah pernah kayak melakukan usaha buat ngeredam dulu atau kayak gimana gitu mas? Sebelumnya memang sudah ada mas, tapi saya kurang tahu entah itu usaha yang benar atau emang ya. saya hilang arah sebenarnya mas. Oke, baik. Jadi makanya juga saya ingin dengar dari masnya sendiri ini mas Ivan, nantinya gimana gitu mas. Oke, baik. Di sini nanti tenang aja ya mas ya. Sini saya akan mendengarkan, saya akan membantu nanti buat masnya biar bisa mungkin menggali lebih dalam ya potensi dari diri masnya nanti. Oke, baik. Sini kita langsung mulai buat ceritanya ya mas ya. Oke. Dari mungkin mulai dari awal nih mas. Sebelumnya itu karena ceritanya itu karena saya suka dia terlebih dahulu ya mas. Saya itu sebenarnya ngejar dia itu hampir 1 tahun mas. Hampir 1 tahun. Iya, itu sempat mungkin 2 kali saya ditolak, tapi saya itu terus berusaha gitu loh mas. Oke. Mungkin kalau waktu itu pikiran saya karena saya suka makanya saya berusaha gitu mas. Oke. Nah lama kelamaan dia itu luluh mas, dia akhirnya mau menjalin hubungan dengan saya. Dengan masnya. Nah sebelumnya awal-awal itu karena mungkin baru menjalin hubungan ya mas, itu aman-aman aja mas, kita kayak main bareng dulu kan juga sempat satu ekskul bareng, jadinya kayak pernah ini kan ekskulnya badminton mas, jadi kita pernah badminton, melakukan hal-hal baik lah ya awalnya, bareng-bareng terus itu mas. ya awalnya. Terus mungkin karena hubungan saya menurut saya atau menurut pasangan saya itu kayak monoton ya mas. Terus kayak dia itu sebenarnya yang awalnya menjadi masalah itu karena dia bosan mas. Dia bosan. Akhirnya bosan dalam hubungan itu mas, kayak flat gitu hubungannya. Ngerasa kayak hubungannya itu flat. Iya. Berarti kayak nggak menemukan mungkin kayak kesenangan gitu mas. Iya, mungkin karena hal-hal yang dilakuin karena terlalu sering dan itu aja ya, mungkin repetitif ya mas. Mungkin ya. Oke. Mungkin itu dari awalnya bosen. Akhirnya dia itu karena teman-temannya juga, karena temennya itu nggak luas mas, dia itu bertemannya ya udah sama itu aja. Oke, berarti punya lingkaran pertemanan yang cukup kecil ya? Iya betul. Nah dia itu sering kayak di circle ya mas, namanya saya menyebutnya circle saja. Oke. Nah, di circle itu kan ada cowoknya mas, ada cowok-cowok juga. Nah awalnya kan karena bosan mungkin, jadi dia itu akhirnya mulailah kayak cecetan intens dengan temennya itu, kayak bukan chat sewajarnya temen lah mas, kayak lagi namanya falling in love mungkin ya mas. Oke, mungkin bisa dijelaskan mas kayak gimana, bisa dideskripsikan chatnya mungkin. Chatnya itu kayak kan kayak tiap hari itu cecetan, nanyain kabar, pamit keluar, terus sampai kayak udah makan belum, kayak gitu. Mau tidur pun kayak ya udah tidur, besok bangun pagi, kayak orang menjalin hubungan. Padahal itu kan masih sama saya ya mas. Maksudnya masih sama masnya. Ya. Dan melakukan hal tersebut ke temennya. Oke.
Nah dari situ sebenarnya saya nggak tahu mas, cuma karena ya itu awak saya yang ngejar dulu ya mas. Saya itu masih kayak kecintaan gitu mas, jadi kayak ya udah saya nggak punya pikiran negatif sebelumnya. Tapi kok kapan hari ada suatu hari itu mas, Iya. dia itu waktu saya telepon kok dia ada di panggilan lain. Oke. Terus saya WA juga nggak bales sih, katanya sih ya waktu itu di chat katanya tuh telepon ayahnya karena beda rumah mas sama ayahnya. Ya udah saya kayak ya udah kayak di hati saya itu agak ada yang ganjil gitu mas, tapi nggak tahu itu kayak mungkin pikiran negatif saja. Oke, baik. Oke, saya akhirnya membuang lah pikiran negatif itu sebelumnya. Terus pas ketemu nih mas, kita bertemu, kita main. Nah nggak sengaja waktu buka HP dia, saya pinjam HP dia, kayak ya kita tukar-tukar HP gitu kan, sering buat foto dan lain kan mas, main game gitu. Itu nggak sengaja kok ada riwayat video call mas. Nah itu sama si teman tadi, sama si temennya tadi yang yang kayak menjalin hubungan itu. iya iya. Nah tahunya saya dari chat menjalin kayak orang menjalin hubungan itu kayak orang paling in love itu ya karena ketahuan dari VC itu mas, riwayat VC itu. Awalnya dari itu. Iya. Oke, baik. Terus Karena kayak nggak wajar mas, ke VC 3 jam mas waktu itu, saya masih ingat ya. VC 3 jam. Iya ya sama si temannya itu makanya. Oke. Iya, akhirnya saya tanyain lah, terus coba saya buka chat dia, ternyata itu ketahuan dari. Oh iya iya. Nah dari situ kayak saya tuh sakit hati banget mas, kayak kecewa lah. Saya udah ngejar lama-lama, akhirnya kok digiduin gitu. Oke. Tapi karena balik lagi karena saya masih suka ya mas, masih cinta sama dia, ya udah saya maafin. Kayak dia minta maaf ya udah saya maafin. Itu mungkin udah cukup lama lagi lah mas, itu kayak udah tenang lagi gitu loh. Saya masih kepikiran sih masih ya, karena kayak mengganggu terus kan mas di pikiran saya. Takutnya ini cewek saya ini gitu lagi gitu, trust issue lah. Nah kebukti mas, setelah berjalan beberapa bulan lagi setelah masalah itu, kayak dia itu chatan lagi tuh kayak sayang-sayangan sama cowok lain yang itu dimana cowoknya juga satu circle sama dia. Cuma beda orang sama yang tadi. Oke, ini mohon maaf ya mas. Iya. Ini dari masnya sebelumnya udah pernah kayak apa ya? Mungkin istilahnya kayak bilangin pacar masnya ini kayak ini kalau kayak gini tuh salah loh gitu. Pernah mas, karena ya itu kan sempat jadi konflik kan mas, karena ya itu dia sampai kayak berarti sampai jadi konflik waktu itu. Sampai jadi konflik mas, dia sampai kita itu mau putus tapi dia kayak minta maaf. Akhirnya kayak dia setelah saya, kamu tuh gak boleh kayak gini karena kamu masih sama aku. Akhirnya dia kayak ya udah janji gitu mas, udah janji mau berubah, tapi karena saya trust issue ya mas, jadi ya tetap ada pikiran negatif mas. Terus waktu itu saya sampai ngelarang dia untuk bertemu sama circle-nya yang ada cowok-cowok itu mas. Karena saya takut mereka itu kayak gitu lagi mas. Maksudnya dari pacar masnya sama si cowok tadi takut kejadiannya sama itu terulang gitu. Iya. Karena hobi saya kan sebenarnya badminton ya mas. Dia itu sering melarang saya badminton gini-gini, saya turutin mas. Tapi ketika saya mencoba larang juga untuk jangan deket-deket lah sama cowok yang pernah bikin hubungan kita jadi konflik ini, tapi dia itu nggak bisa menerima mas. Alasannya karena lingkungan circle mereka itu kecil mas, karena lingkungan pertemanan dia itu kecil, nggak ada lagi teman yang lain. Berarti di sini tapi masnya pernah nggak mas nyoba buat kayak berpikiran kayak ya udah wis nggak apa-apa gitu? Ya udah wis nggak apa-apa itu maksudnya kayak ngepush buat ke diri sendiri gitu loh.
gak apa-apa dah, dia gak pernah kayak gitu Iya, gitu. dia nggak kayak gitu kok. Dia nggak, aku percaya sama dia gitu. Oh Pernah iya, nggak? pernah mas, karena ya itu kan akhirnya kita menjalin hubungan 3 tahun itu mas, tapi ternyata ya juga nggak bisa mas. Oke, Itu beberapa kali kayak gitu mas, mungkin 3 kali, tiga bisa kali. jadi 3 kali. Nah yang ketiga ini akhirnya kita itu putus setelah 3 tahun itu. Tapi sebelum sebelum putus itu, masnya pernah ngobrolin nggak baik-baik sama dia? Sampai ya udah wis sampai karena mungkin karena masnya nggak nemu hubungan Iya. itu, nggak nemu jawaban, akhirnya masnya lebih memilih putus. Tapi sebelumnya itu masnya pernah nggak ngobrolin itu sebelum putus itu? Sebelum putus pernah mas saya ngobrolin kayak, ya udah kayak mau kamu gimana sih kayak gitu, kayak ke cewek saya Iya. itu buat kayak, ayolah kalau emang mau terus berlanjut hubungannya ya udah dirubah kayak gitu. Tapi dia cuma iya iya aja mas, dan karena saya sudah trust issue, saya sudah gak ada kepercayaan ke dia, akhirnya kayak jadi saya yang ngerasa flat gitu mas. Ya itu selang dari yang aku ngerasa flat itu mas, 2 bulan kemudian itu kita putus akhirnya itu mas. Oke, baik. Tapi setelah putus itu masnya gimana mas? Setelah ya udah terus putus, terus tak putus aja, gimana? Masnya ngerasa sedih atau kayak gimana perasaan masnya? Saya ngerasa sebenarnya campur aduk mas. Campur aduk. Iya, antara sedih, kecewa, terus juga marah kan mas kak, Ya, kenapa sih 3 tahun kok digituin gitu. iya. Ya itu sampai ke bawah mas kayak, kalau sebenarnya saya juga kayak masih nggak mau putus gitu loh mas, masih ada rasa suka tapi ketutup sama rasa kecewa saya. Karena itu tadi udah berulang mas. Iya betul. Nah akhirnya apa ya namanya, kayak saya itu tiap hari itu kayak masih, setelah putus itu masih kayak stalking dulu mas. Masnya Kayak, masih stalking? iya kayak takut kalau dia nemu cowok baru, takut kalau dia berteman sama cowok-cowok tadi, itu kayak masih mengganggu di pikiran saya mas. Oke. Aku jadi kayak hidup saya itu jadi gak tenang gitu mas, selalu mikirin dia, selalu takut. Atau lagi waktu mau membangun hubungan baru itu kayak takutnya nanti di cewek baru ini dia seperti mantan saya itu. Oke, berarti di sini mau saya perjelas lagi ya mas ya. Di sini masnya ngerasa takut buat membangun hubungan baru lagi. Iya. Karena dari yang sebelumnya punya pengalaman yang agak kurang menyenangkan. Iya betul mas. Oke. Seperti itu. Terus setelah masnya putus, pernah nyoba buat berhubungan lagi nggak? Mencoba buat kayak aku mau sama dia lagi nih gitu. Berhubungan sama Si mantannya saya. ya. Pernah mas, karena sebenarnya dibilang cukup sayang ya juga sayang kan, karena sudah 3 tahun mas. Yang jadi saya ingin kayak menjalin hubungan sama dia lagi itu karena kita sudah bareng-bareng 3 tahun, keluarga juga sudah kenal. Oke. Jadi kayak sudah dekat banget lah, tapi di dalam situ emang terjadilah konflik tadi mas. Jadi menjadi saya bimbang mas antara mau balik ke dia atau ya sudah saya lepas gitu. Itu selalu mengganggu lah di pikiran saya, mengganggu kehidupan sehari-hari saya, juga gak tenang mas. Berarti sekarang posisi masnya ini lagi sendiri atau udah menjalin hubungan baru? Sekarang sih baru menjalin hubungan baru mas. Oh, baru menjalin setelah kemarin putus itu? Iya, karena putus saya itu sudah 1 tahun yang lalu mas. Oh, 1 tahun yang lalu. Ya, Oke. cukup lama itu saya masih kayak nggak tenang lah mas selama itu. Berarti selama 1 tahun itu berarti masnya masih kayak menyesuaikan diri dulu lah, masih nunggu ada ngasih jeda lah. Iya. Buat bangun hubungan baru. Oke. Trust issue tadi mas. Karena trust issue tadi. Tapi buat yang hubungan baru nih, masnya gimana ngerasanya? Sebenarnya karena dari sifat mereka berbeda ya mas. Oke. Itu kayak sekarang lebih tenang aja sih mas. Tapi terkadang juga masih kepikiran kayak kalau yang pacar saya yang baru ini keluar gitu, takutnya nanti di sana sama cowok atau di sana dideketin cowok. Saya juga takut karena
itu mas faktor hubungan yang sebelumnya. sebelumnya. Baik. Tapi selama masnya menjalani hubungan yang baru ini dari yang sebelum-sebelumnya, ya kan, dari hubungan yang sebelum-sebelumnya itu ada yang ke bawah gitu mas. Ketika dia misal kayak gini, si cewek ini punya mungkin kayak kebiasaan atau enggak, mungkin punya trigger pemicu yang bisa bikin masnya kayak memunculkan rasa tadi atau kepikiran-kepikiran tadi. Sebenarnya ada mas, karena dari mantan saya dan pacar saya yang sekarang itu, mereka itu suka banget sama kopi mas. Suka sama kopi? Ya. Berarti dua-duanya suka kopi? Suka kopi. Jadi mereka itu sering keluar kayak buat ngopi gitu. Oke. Nah karena di hubungan sebelumnya yang ngawalin jadi masalah kan karena mereka nongkrong ngopi, akhirnya deket sama si temen cowoknya kan. Itu jadi saya kalau di pacar sekarang mau keluar ngopi gitu, saya agak takut mas, takutnya kayak hubungannya sebelumnya itu kebawa terus, kepikiran terus, jadi kayak nggak tenang gitu mas di saya tuh. Tapi masnya udah pernah nyoba buat ngontrol hal tersebut belum? Kalau dibilang pernah sih pernah mas, tapi kadang itu masih tetap muncul gitu loh mas pikiran negatif itu. Iya. Berarti tetap Iya, ada ya, tetap walaupun ada. udah pernah ngepush. Oke, baik. Sini saya tahu ya mas ya, saya di sini juga merasa hal yang sama ya kayak masnya, mungkin perasaannya ya nggak enak atau kayak gimana. Nah, sini ada beberapa hal yang bisa saya highlight. Sini masnya udah mencoba dan menurut saya itu udah bagus mas. Saya mengapresiasi buat masnya udah pernah mencoba dan mau mencoba. Terus masnya juga di sini udah berusaha baik banget, udah mau buat nge-push diri masnya. Dan masnya tadi kalau nggak salah hobi badminton ya? Iya. Oke, di situ ada aktivitas lain nggak selain dari badminton itu mas? Mungkin karena saya itu suka olahraga ya mas, jadi lebih seringnya itu kayak olahraga juga mas, entah itu lari atau sepak bola. Oke. Berarti di sini masnya suka olahraga. Iya. Nah, masnya pernah kepikiran buat kayak ya udah daripada aku mikir kayak gini terus, aku mau melampiaskan ini ke olahraga aja gitu, biar mengurangi atau melupakan gitu. Iya, sebenarnya iya pernah mas ya, badminton itu jadi kayak kalau lagi saya kepikiran tuh kayak overthinking lah mas ya. Oke. Tuh kalau lagi overthinking itu saya akhirnya kayak ya udahlah saya tinggal badminton aja. Tapi karena dulu sering banget overthinking, jadi kayak saya tuh lupa waktu sama mas, kayak tiap hari badminton, tiap hari kayak melampiaskan hal-hal negatif itu, yang lama-lama kayak makin kecanduan nih gitu loh mas dengan badminton, dengan melampiaskan itu. Takutnya kan kalau diam di rumah gitu takut kepikiran kan, akhirnya kayak tiap hari saya harus badminton, harus olahraga gitu. Nah di sini menurut saya ya mas, dari penglihatan saya, dari analisis saya, masnya udah cukup baik buat mengatur semua itu. Kayak bisa mungkin membelokkan lah dari pikiran negatif tadi ke sesuatu yang positif kayak badminton tadi. Nah dari saya sendiri untuk masnya, mungkin kalau overthinking, masnya udah pernah nyoba cara lain belum selain dari olahraga? Trasisu gitu loh, pernah nyoba nggak? Kayak saya buat ngepush pikiran positif tadi sih mas. Kayak kalau dari hubungan yang sekarang kan saya udah tahu kalau itu beda kan mas. Jadi kayak ngepush dia beda sama mantan saya, nggak mungkin kayak gini. Gitu mas. Oke. Berarti di sini masnya udah percaya nih mas sama pacar masnya sekarang? Percaya mas, sedikit mungkin ada sedikit keraguan karena trust itu sudah di. Oke, karena trust itu tadi ya. Oke, di sini saya ingin ngasih alternatif solusi mas. Buat masnya, semisal dari badminton tadi ya kan mas.
nggak apa-apa misal masnya mau melampiaskan itu ke badminton, tapi saya juga merekomendasikan cara-cara lain mas. Barangkali masnya cocok, mungkin masnya suka nonton film. Kebetulan saya suka nonton film mas kalau lagi sendiri gitu. Nah masnya bisa coba nih mas nonton film atau apa biar kayak trust issue tadi bisa agak menurun lah ya, nggak yang begitu kepikiran banget gitu mas. Mungkin ya itu saya belum pernah kepikiran ke situ sih mas, mungkin karena ini ya mungkin bisa saya coba ke depannya itu untuk daripada saya terus badminton terus kecanduan kan, mungkin saya juga bisa melampiaskan ke nonton film gitu. Atau enggak bisa coba juga mendengarkan musik. Masnya suka musik? Sebenarnya saya suka banget dengan musik-musik metal mas, musik-musik metal. keras gitu. Oke, sama mas, saya juga suka. Iya. Iya. Nah musik-musik keras, nah mungkin masnya juga bisa itu mas melampiaskan ke situ, karena kan ya musik metal kan juga bisa menyalurkan amarah mungkin ya. Jadi masnya itu nggak melampiaskan emosi ke hal-hal yang negatif, jadi cukup lewat musik gitu. Tapi sejauh ini pernah nggak mas melampiaskan hal-hal tersebut ke sesuatu yang negatif gitu? Sebenarnya pernah ya mas, itu juga dulu karena saking emosinya mungkin itu saya kayak ya udah kayak di jalan ada yang nggak enak sama saya, ya udah kayak kalau mau berantem ayo aja gitu. Oke mas, Itu baik. mungkin salah ya mas, tapi Ya. karena waktu itu emosi gitu mas. Berarti di sini hambatannya masih di transisi tadi ya, Iya. yang masih ada di hubungan sebelumnya. Oke. Dan alhamdulillahnya kalau sekarang menurut saya kayak lebih berkurang mas, karena ya saya melampiaskan ke hal-hal baik kan mas, kayak Oke. dari badminton saya juga bisa olahraga gitu. Ya. Mungkin dari nonton film bisa kan, karena saya suka nonton film, mungkin jadi bisa berkurang lah atau bahkan lebih Ya. menghilang gitu transisinya. Oke, di sini saya ingin merangkum ya mas dari obrolan kita tadi selama sesi konseling. Jadi di sini masnya udah cukup baik buat menangani masalah, dan masnya juga bisa memilih mana hal yang baik untuk menyalurkan emosi masnya ketika menghadapi suatu masalah, agar masalah tersebut tidak mengarah ke hal-hal yang negatif. Oke. Nah di sini masnya udah ada rencana buat kedepannya tindakan selain tadi nonton film mungkin? Rencananya sih kedepannya itu lebih banyak karena saya sekarang sedang kuliah ya mas, mungkin Oh masnya lagi kuliah sekarang? Iya. Oke. Mungkin lebih banyak ke keorganisasiannya lah mas, kayak saya ikut UKM, mungkin saya ikut organisasi di kampus gitu, biar makin berkembang dan saya bisa lama-lama menghilangkan rasa-rasa trust issue itu dengan cara berorganisasi, berkomunikasi dengan orang lain mas. Oke. Berarti untuk hubungan dengan orang lain udah aman, maksudnya nggak ada yang mengganggu? Alhamdulillah sudah nggak ada mas. Berarti sudah teratasi ya mas ya? Ya. Oke. Sini saya ingin menyampaikan beberapa hal mas terkait dengan pembicaraan tadi, dan juga sedikit memberikan motivasi juga ke masnya. Oke, karena mungkin di sini waktu kita jadi sesi konseling ini akan selesai, jadi menurut saya masnya udah cukup baik dari semuanya, udah cukup membantu. Hal-hal positif juga masnya sudah bisa nge-push. Saya sangat mengapresiasi usaha dari masnya, saya cukup bangga juga masnya udah bisa mengatasi semua hal-hal tersebut ya kan. Terus dari untuk hubungan, semoga saya berharap untuk kedepannya hubungan di masnya ini bisa berjalan lancar, dan jika ada sesuatu yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan, saya juga mohon maaf. Tak menyinggung atau apapun, saya mohon maaf dari saya. Ya
sebenarnya saya juga berterima kasih ya Mas untuk karena saya datang ke sini takutnya eh, hal-hal yang saya lakuin untuk buat ngilangin trust issue tadi takutnya itu lebih ke hilang arah kan Mas. Iya. Tapi dari pembicaraan kita tadi kayak Masnya juga sangat membantu dengan kayak meluruskan apa yang saya jalani setelah ini, hal-hal baik setelah ini. Saya juga jadi punya tujuan atau jalan yang menurut saya itu emang sudah benar gitu loh Mas. Oke. Jadi saya sangat berterima kasih atas pembicaraan kita hari ini Mas. Oke. Berarti ini apakah sudah membantu untuk Masnya? Sangat membantu Mas. Sangat Terima membantu. kasih. Oke, baik. Jika ada yang perlu diceritakan atau ada sesuatu yang ingin diceritakan lagi, nggak apa-apa, Masnya bisa datang ke sesi selanjutnya. Nanti kita buat jadwal pertemuannya. Oke. Sejauh ini saya sudah merasa sangat terbantu dan sangat cukup Mas. Terima kasih Mas Ivan. Oke, baik. Terima kasih Mas Andi. Baik. Oke. Ini apakah sudah selesai Mas? Oke, sudah selesai Mas, waktunya sudah selesai. Terima kasih ya Mas ya. Terima kasih ya Mas. Oke.